Shalom adik-adik, kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Ayo ambil Alkitabnya, kita akan buka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 6 sampai yang ke-11. Matius pasal 18 ayat 6 sampai 11. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Sekarang kita membaca di ayat 6 dan 7. Sudah siap? Mari kita membaca bersama-sama. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, adik-adik, ketika kita baca ayat ini, sungguh luar biasa ya. Anak-anak kecil berharga di mata Tuhan. Kalian istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kalian luar biasa, sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang menyesatkan anak-anak kecil yang sudah percaya kepadanya akan mendapat hukuman yang setimpal. Dikatakan batu kilangan akan diikatkan di lehernya dan ditenggelamkan, dan pasti mengalami kematian. Itu hukuman yang harus diterima bagi setiap orang yang berusaha menyesatkan anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, bersyukur ya, ternyata walaupun kita masih kecil, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita luar biasa, sehingga Dia tidak membiarkan seorang pun untuk menyesatkan dari setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada hukuman yang akan diterima bagi setiap orang yang dengan sengaja menyesatkan anak-anak ya, mengajar mereka hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Nah, kita bersyukur karena kita dikasihi oleh Tuhan meskipun kita kecil, meskipun kita masih sangat muda, tetapi kasih-Nya sama bagi semua orang. Entah itu anak-anak, entah itu orang dewasa, Tuhan mengasihi kita semua. Dibuktikan dengan Dia mati di atas kayu salib bagi semua manusia, bagi anak-anak maupun bagi orang-orang dewasa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita juga harus berhati-hati ketika kita mengatakan sesuatu tentang firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi penyesat, karena ada hukuman yang berat yang harus diterima bagi setiap orang yang menyesatkan orang lain. Walaupun kita masih kecil, kita tahu ya firman Tuhan yang benar. Oleh karena itu perkatakan yang benar. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak benar, mengatakan hal-hal yang menyimpang, bahkan mengajak teman-teman kita untuk berbuat dosa, mengajak teman-teman kita untuk tidak mentaati firman Tuhan. Ada hukuman yang akan kita terima, karena kita sudah masuk di dalam bagian orang-orang yang menyesatkan orang lain. Ya, tidak mau ya mendapat hukuman itu. Oleh karena itu, ketika kita tahu kebenaran, kita belajar kebenaran, maka kita harus melakukannya. Kita harus memberitakannya tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus keselamatan itu diperoleh. Tidak ada jalan lain, hanya beriman saja di dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita beritakan itu kepada semua orang. Kita katakan itu kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menyesatkan, tetapi kita menjadi orang-orang yang membawa kabar baik, membawa kabar sukacita bagi banyak orang. Dan Tuhan melihat, wah luar biasa, anakku yang setia ini, dia melakukan tugasnya dengan setia. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Ada berkat dan anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang melakukannya dengan setia. Jadi adik-adik, ingat ya, kita berharga di mata Tuhan walaupun kita masih kecil. Dan walaupun kita masih kecil pula, kita tetap harus memberitakan atau mengatakan hal-hal yang benar tentang firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dan diingatkan bahwa kami berharga di mata Tuhan meskipun kami adalah
anak-anak yang masih kecil, tetapi Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga tidak membiarkan seorang pun menyesatkan kami. Dan ajarkan kami juga untuk menjadi anak-anak Tuhan, meskipun masih kecil, kami boleh mengatakan hal yang benar, mengajarkan hal yang benar kepada orang lain, membawa kabar sukacita, kabar baik kepada banyak orang, bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja keselamatan ada, dan hidup kekal boleh diberikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini. Berkati sepanjang hari ini saat kami beraktivitas, Tuhan menyertai dan menolong. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa. Habatus Renungan